Para siswa SMA kelas 11 yang berbahagia, Bapak harapkan semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran kimia daring dengan baik. Pembelajaran kimia daring kita pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan pembelajaran kimia daring kita pada pertemuan yang lalu. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang pH larutan garam hidrolisa. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, mungkin kalian masih ingat bahwa senyawa garam atau larutan dari senyawa garam ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan juga ada yang bersifat netral. Sudah tentu kalau dia bersifat asam, nanti pH-nya kurang dari 7, sedangkan yang bersifat basa, pH-nya lebih dari 7 atau kurang dari 14. Setelah kita belajar tentang pH larutan garam hidrolisa, diharapkan kalian bisa melakukan perhitungan bagaimana kita menghitung larutan garam hidrolisa dengan konsentrasi tertentu. Nanti kita bisa menghitung pH-nya, baik yang bersifat asam maupun yang bersifat basa. Untuk lebih jelasnya, marilah diikuti slide presentasi sebagai berikut. Selamat belajar. Siswa-siswi SMA yang berbahagia, marilah kita mulai membicarakan tentang pH larutan garam hidrolisa. Kita mulai dari senyawa garam, sebagai contoh adalah natrium asetat. Seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa garam natrium asetat ini bersifat basa. Untuk mengingat kembali kenapa dia bersifat basa, bahwa garam natrium asetat ini di dalam air akan terionisasi menghasilkan ion asetat dan ion natrium. Kemudian ion asetatnya akan bereaksi dengan air, terhidrolisis dalam air, menghasilkan asam asetat dan ion hidroksida. Dengan dihasilkannya ion hidroksida ini, maka larutan garam natrium asetat akan bersifat basa. Karena reaksi hidrolisisnya ini adalah reaksi kesetimbangan, maka setiap reaksi kesetimbangan itu memiliki konstanta kesetimbangan. Untuk reaksi hidrolisis ini, konstanta kesetimbangan disebut dengan konstanta kesetimbangan hidrolisa. Persamaannya, konstanta kesetimbangan hidrolisa dari persamaan ini adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi ini dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi, tetapi perlu diingat bahwa yang menentukan harga konstanta kesetimbangan adalah zat-zat yang wujudnya larutan atau yang wujudnya gas, sedangkan yang berwujudnya cair dan padat, ini air ini adalah cair, liquid, tidak menentukan harga konstanta kesetimbangan. Sehingga harga konstanta kesetimbangan hidrolisanya adalah hasil kali ion asetat, asam asetat dengan ion hidroksidanya yang di ruas kanan dibagi dengan konsentrasi ion asetat. Ini adalah persamaan dari konstanta hidrolisa dari garam natrium asetat. Kalau misalnya harga konstanta kesetimbangan hidrolisa ini sama-sama dikalikan dengan ion hidrogen, yang di atas dikalikan dengan ion hidrogen, yang di bawah juga dikalikan dengan ion hidrogen. Nanti kalau ini dibagi, hasilnya kan satu. Suatu bilangan dikalikan satu, ya hasilnya bilangan itu sendiri.
Ini kita kalikan, misalnya yang di atas dikalikan konsentrasi ion hidrogen, yang di bawah dikalikan konsentrasi ion hidrogen. Maka kita akan dapat persamaan. Ini yang di lingkar ini merupakan harga seper dari harga Ka. Ka dari asam asetatnya. Sedangkan sisanya yang di atas ini adalah harga Kw atau konstanta kesetimbangan air. Sekali lagi yang di bawah ini, yang dikurung ini adalah seper dari harga Ka asam asetatnya. Sedangkan sisanya ini konsentrasi ion hidroksida kali konsentrasi ion hidrogen adalah harga Kw-nya. Sekali lagi, itu adalah harga seper Ka, sedangkan ini adalah harga Kw. Sehingga konstanta hidrolisa untuk garam natrium asetat itu adalah Kw per Ka. Dengan kata lain, Kw nilainya adalah 10 pangkat min 14, sedangkan Ka adalah konstanta kesetimbangan dari asam lemah atau dari konstanta asam asetatnya. Jadi konstanta hidrolisanya adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka. Bagaimana cara kita sekarang menghitung konsentrasi ion hidrogen atau konsentrasi ion hidroksida untuk menghitung berapa harga pH dari larutan tersebut? Nah, kita lanjutkan. Seperti tadi, harga konstanta kesetimbangan hidrolisa adalah hasil kali ion asetat kali konsentrasi ion hidroksida dibagi dengan konsentrasi ion asetatnya. Seperti persamaan di atas, konsentrasi asam asetat, ini konsentrasi asam asetatnya nanti pasti sama hasilnya dengan konsentrasi ion hidroksidanya. Sehingga dari persamaan itu bisa kita substitusi, konsentrasi asam asetatnya kita ganti dengan konsentrasi ion hidroksida. Jadi konsentrasi asam asetat ini kita ganti dengan konsentrasi ion hidroksida. Sehingga persamaannya akan menjadi konsentrasi OH- kali OH- adalah OH- kuadrat. Konsentrasi OH- kuadrat KH konstanta hidrolisa kali konsentrasi ion asetatnya. Ini kita pindahkan bahwa ke kiri, ini adalah dikalikan kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka di ruas kanan ini diakarkan. Ya betul, diakarkan. Jadi konsentrasi ion OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi garam. Kenapa konsentrasi garam? Karena ion asetat ini, konsentrasi ion asetat sama nanti besarnya dengan konsentrasi garam natrium asetatnya. Karena garam itu dalam air terionisasi secara sempurna. Atau dengan kata lain, konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Ini persamaan untuk menghitung pH senyawa garam yang bersifat basa atau senyawa garam yang merupakan hasil reaksi dari asam lemah dengan basa kuat. Supaya tidak membingungkan, kalau kita menghitung ion hidroksidanya, Kw per Ka, bukan Kb. Kenapa Ka? Karena Ka ini adalah konstanta dari asam lemahnya. Jadi ion asam lemahnya itulah yang terhidrolisis dalam air sehingga menghasilkan ion hidroksida. Ini adalah persamaan untuk menghitung pH larutan garam yang bersifat
basa. Perlu dicatat dengan baik. Jadi persamaannya konsentrasi ion OH ini ion hidroksida sama dengan akar ya. Akar Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Nah, bagaimana kalau garam yang bersifat asam? Sama seperti tadi, garam yang bersifat asam bahwa salah satu ionnya, di sini adalah ion amoniumnya, bereaksi dengan air, menghasilkan larutan amonium hidroksida dan ion hidrogen. Dengan adanya ion hidrogen ini, maka garam N6,4Cl ini akan bersifat asam. Sama dengan seperti tadi, maka untuk menentukan pH-nya, karena ini bersifat asam, maka H positif sama dengan akar Kw per Kb. Kenapa Kb? Ini yang penting ini, Kb, karena Kb ini adalah konstanta basa dari basa lemahnya. Jadi NH4OH ini adalah basa lemahnya. Jadi basa lemah ini yang memiliki konstanta kesetimbangan basanya. Jadi seolah-olah terbalik, kalau misalnya menghitung ion hidroksida, maka akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kalau kita menghitung ion hidrogen, akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Itulah materi yang perlu kalian catat dengan baik, supaya nanti tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan larutan senyawa garam hidrolisa. Mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal sebagai berikut. Soal 1, tentukan pH larutan garam natrium asetat dengan konsentrasi 0,1 molar apabila Ka asam asetat adalah 10⁻⁵. Jadi kita pasang persamaannya. Ini seperti tadi, konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kw sudah tahu, ini sudah pasti nilainya adalah 10⁻⁴, konstanta kesetimbangan air, konstanta water gitu ya, A-nya, W-nya ini adalah water, A-nya ini asam gitu ya. Jadi KW 10⁻⁴, Ka kita masukkan 10⁻⁵, konsentrasi garamnya 0,1. Jadi kita substitusi seperti itu jadinya. Nah, ini perlu dipahami untuk bilangan berpangkat. Kalau dibagi, pangkat dikurangi. Kalau dikalikan, pangkat ditambahkan. 0,1 ini sama dengan 10⁻⁻⁴. Jadi kalau dikali, pangkat ditambah. Kalau dibagi, pangkat dikurangi. Kalau ini dihitung, ini anggap 10⁻⁻⁴ kali 10⁻⁻⁴, berarti 10⁻⁻⁴ ditambah kurang 1. Berarti 10⁻⁻⁵. Dibagi 10⁻⁻⁵. Kalau dibagi 10⁻⁻⁵, pangkatnya dikurangi. Jadi 10⁻⁻⁵, ini min 15 kalau dikalikan ini dikurangi kurang 5. Ya. Minnya ada 2 kali, dikurangi ini, dikurangi min 5. Jadi min kali min plus, maka 10⁻⁻⁵ ditambah 5. 10⁻⁻⁵ ditambah 5. Hasilnya adalah akar 10⁻⁻⁻. Berapa hasilnya? Kalau akar itu sama dengan 10⁻⁻⁻, ini pangkat setengah. Pangkatnya dibagi 2 atau dikalikan setengah. Maka menjadi 10⁻⁻⁵. Sudah jelas? Ini yang penting, ini pangkat dikalikan pangkat dijumlah 10⁻⁻⁴
dikalikan 10 pangkat min 1, berarti min 14 ditambah min 1, min 15. Kalau dibagi, pangkat dikurangi. Min 15 dikurangi kurang 5. Min 5, gitu kan? Min kali min plus, berarti min 15 ditambah 5, 10 pangkat min 10. Akar itu artinya sama dengan dalam kurung ini pangkat setengah. Pangkatnya dibagi 2 lagi dikalikan. Min 10 kali setengah. Gitu. Jadi 10 pangkat min 5. POH dilanjutkan adalah min log 10 pangkat min 5. Maka pH-nya 5. Masih ingat itu perhitungan pH yang kemarin. Sehingga pH-nya sama dengan 14 min pOH. Ya, 14 kurang 5, hasilnya adalah 9. Nah, inilah perhitungan kita untuk menghitung pH larutan garam hidrolisa yang bersifat basah. Jadi pH-nya adalah 9. Bisa dipahami? Kita lanjutkan soal yang kedua. Misalnya larutan N4Cl dengan konsentrasi 0,025 molar atau 25 per 1000 molar kan gitu. Atau 25 kali 10 pangkat min 3 juga bisa. Apabila Kb-nya 10 pangkat min 5. Jadi garam N4Cl, perlu kalian pahami, adalah garam yang berasal dari reaksi antara basa lemah dengan asam kuat. N4-nya dari basa lemah, Cl-nya dari asam kuat, sehingga sifatnya adalah asam. Untuk garam asam, persamaannya menjadi konsentrasi H positif akar Kw per Kb kali konsentrasi garamnya. Bedanya tadi di sini Ka, kalau hitung OH min, Ka sini. Kalau hitung H positif, Kb-nya di sini. Nah, kita masukkan nilainya seperti tadi. Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5, konsentrasinya adalah 0,025 molar. 0,025 ini sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. Ya, ada 3 angka di belakang koma, beri 10 pangkat min 3. 25 kali 10 pangkat min 3. 25 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 14. Jadi hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 17 dibagi 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah akar 10 pangkat min 9. Ya, ini kalau ke sini. Ini bisa juga. Ini 10 pangkat min 9 kali 0,025. Itu 25 kali 10 pangkat min 3. Tahu 25 kali 10 pangkat min 12. Ini yang sekian ini sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. Min 3 kali min 9, jumlahkan pangkatnya pada min 12. Akar 25 itu adalah 5. Akar min 10 pangkat min 12 adalah min 6. Sudah jelas itu? Ini dibagi kan pangkat dikurangi. Yang sekian ini hasilnya 10 pangkat min 9. Yang sekian ini sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. Min 3 ditambah dengan min 9 karena kali pangkat jumlah 10 pangkat min 12. Akar 25, 5. Akar 10 pangkat min 12 adalah 6. Jadi pH-nya min log 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 6 min log 5. Jadi untuk yang asam akan lebih mudah karena tidak ada mengurangi seperti tadi. Dan 14 kurang pOH. Kalau asam langsung. Hasilnya adalah pH 6 min log 5. Bisa dipahami kira-kira? Untuk soal yang kedua, ini adalah garam yang bersifat asam. Sedangkan soal pertama adalah garam yang bersifat basa. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Ini adalah reaksi
antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi hati-hati nanti karena soal ini mirip dengan soal larutan penyangga. Hampir mirip. Nanti kita lihat bedanya apa. Dia ada 500 ml larutan asam sianida 0,8 molar direaksikan dengan 500 ml larutan NaOH 0,8 molar. Jika Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5, berapakah pH larutan setelah terjadinya reaksi? Nah, pertama kali kita harus reaksikan dulu. Ini reaksinya, tulis dulu reaksinya. Kalau tadi sudah garamnya yang sudah ada, kita hanya menghitung langsung berdasarkan konsentrasi garamnya, tetapi pada saat ini kita tentukan dulu berapa konsentrasi garam yang terbentuk ini. Ini tulis dulu reaksinya. Kemudian di bawahnya dikalikan molar kali volume. Kita akan dapat mol. Ini molar kali volume. 0,8 sama kali 500. 0,8 kali 500. Dikalikan. Hasilnya adalah 400. Ini 400. Jadi asam lemah dengan basa kuatnya sama-sama habis bereaksi. Nah, kalau ini 400 dengan perbandingan koefisien 1:1, kalau ini 400 ya ini juga 400. Keduanya habis bereaksi. Tidak ada yang bersisa. Bedanya, kalau dia bersisa berarti yang dipergunakan adalah persamaan larutan penyangga. Tetapi kalau keduanya habis bereaksi, perbandingan molnya ini sama dengan perbandingan koefisiennya, maka yang dipakai adalah persamaan garam hidrolisa. Perbedaannya. Jadi berdasarkan reaksi ini, karena keduanya habis bereaksi, garam NaCN yang terbentuk adalah 400 milimol. Yang terbentuk ini adalah 400, ini garam NaCN-nya, natrium sianidanya 400 milimol. Sedangkan volume total larutan, jadi volumenya jumlahnya keduanya ini adalah 1000 ml atau 1 liter. Berapa konsentrasi garamnya? Kita hitung sekarang konsentrasi garamnya. Konsentrasi NaCN, natrium sianidanya adalah 400 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,4 molar. Sudah jelas itu? Jadi 400 dibagi volume totalnya ini. Di 0,4 molar. Karena garam ini berasal dari asam lemah dengan basa kuat, maka pH-nya adalah basa. Kita pakai persamaan untuk garam hidrolisa yang bersifat basa. Hitung OH-nya. Jadi persamaannya OH-, Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kw-nya sudah jelas. Ini adalah Ka dari HCN-nya tadi dalam soal. 0,4 ini adalah hasil konsentrasi garam hasil perhitungan. Nah, nanti kalau kita hitung ini dibagi misalnya 0,4 dibagi 4 ya 0,1, ini disederhanakan. Ini 0,4 dibagi 4 0,1. Jelas itu? 0,4 dibagi 4 ini 0,1. Ini atau sama-sama dibagi 4, ini hilang 1, ini 0,1. 0,1 tadi sering disebut dengan 10 pangkat min 1. Kalau kali pangkatnya dijumlah kan gitu. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Kalau kita lanjutkan, ini akan 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1. Min 14 ditambah min 1 berarti min 15. Min 15 dikurangi kurang 5 berarti min 15 ditambah 5. 10 pangkat min 10. Nanti kalau diselesaikan, hasilnya akar 10 pangkat min 10. Kalau dihilangkan akarnya, 10 pangkat min 5, pH-nya 5. Jadi pH-nya 5, sedangkan pH-nya adalah 14 kurang 5,
pH-nya adalah 9. Sudah jelas itu? Jadi ini bedanya tadi adalah kita buat reaksinya dulu, kemudian tentukan konsentrasi garamnya, mol dibagi dengan volumonya, kemudian masukkan ke persamaan garam basah. Jadi garam yang bersifat basah. Demikianlah siswi SMA yang berbahagia, pembelajaran kimia daring kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan di dalam menentukan pH larutan senyawa garam hidrolisa. Kalau belum dipahami, silahkan ulangi videonya, diputar lagi supaya lebih paham. Kemudian buatlah catatan jika ada permasalahan, bisa di-chat lewat grup WA, atau juga bisa diberikan komentar pada video YouTube ini. Nanti Bapak akan berusaha untuk memberikan penjelasan sehingga bisa lebih dipahami dengan baik. Selamat belajar.